you're listening to Dobrak, di balik obrolan karyawan. Back to Dobrak Podcast, di balik obrolan karyawan. Jadi ini konten kedua di tahun ini ya teman-teman, setelah kita mungkin istirahat sejenak biar bisa bikin strategi baru. Kira-kira apa nih bedanya Dobrak Podcast sekarang sama tahun lalu? Yang paling signifikan terlihat mungkin kalau episode kali ini kita nggak hanya menampilkan audio tapi juga ada visualnya, dimana teman-teman itu bisa cek nanti hasilnya di YouTube ACC Karir. Cek aja, kalian bisa buka YouTube, terus ke kolom search, ketik ACC Karir, nanti akan keluar YouTube Karir yang kita punya. So, udah lama nggak ngomong kayak gini jadi agak panik. Mungkin teman-teman juga boleh lebih rileks ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol santai bareng sama dua orang teman-teman dari rekrutmen juga. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu aja ya, dari sudut kanan saya nih ada siapa? Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, aku Dika dari rekrutmen Astra Credit Company. Oke, sebelahnya ada siapa? Oke, halo, aku Sonia dari rekrutmen manajemen juga bareng sama Didit dan Dika. Oke, jadi kita bertiga hari ini dari tim rekrutmen ya teman-teman. Jadi terima kasih Dika sama Sonia udah mau mengisi sesi pertama kita yang menggunakan visual ya. Jadi karena kita udah bareng sama tim rekrutmen, udah pasti obrolannya tuh nggak jauh-jauh dari fulfillment atau proses rekrutmen yang kita punya. Ini udah berjalan 4 bulan nih, udah di bulan April. Mungkin kita mau nanya-nanya nih, kira-kira tim rekrutmen ACC selama periode pertama, 3 bulan pertama tuh udah ngapain aja, udah menghasilkan berapa banyak kandidat yang udah bisa onboard ke ACC. Mungkin spesifik ke Junior Leadership Development Program ya, karena sesi ini ditemenin sama Kak Sonia. Cuma sebelum kita ngomongin fulfillment, mungkin boleh ke Dika dulu ya, Dik. Boleh. Kan sekarang lu udah handle branding nih. Gimana kesan-kesan megang branding ACC? Seru ya, maksudnya kita di ACC pun maksudnya dari sisi rekrutmen gak cuman kita ngerekrut doang, tapi ada proses-proses dari kita ke kampus-kampus, kita ada ngadain job fair ataupun kegiatan branding lainnya. Oke, sebagai orang yang sebelumnya mungkin pekerjaan sebelumnya tuh lu gak spesifik ke employer branding. Jadi kayak ini lembaran baru ya? Lembaran baru. Gimana pendapat lu? Sebenarnya kalau kerjaan dulu, basically dulu di videographer kan. Sebenarnya banyak hal yang karena masih megang sosial media juga, mungkin itu hal yang bisa dikembangin lagi sih, maksudnya dari sisi gue pribadi ataupun dari sisi Lens ACC yang kita punya gitu. Nah terus juga yang baru adalah kita ada event-event ke kampus-kampus. Nah ini hal yang baru sebagai orang baru di sini juga gitu, megang branding. Seru sih, maksudnya kita kampus-kampus bisa ngadain job fair ataupun kita ada kampus hiring on the go, bahkan nanti di tengah tahun juga ada career camp. Nah hal itu yang bisa yang hal baru sih. Oke. Gitu. Tadi kan udah terlalu banyak aktivitas yang lu sebutkan ya. Mungkin kita bisa bedah di 3 bulan pertama dulu nih. 3 bulan pertama. Dari Januari, lu udah ngapain aja kemarin? Wah, Januari kemarin kan sosial media pasti kita jalanin. Kemarin kita sempat ada Januari tuh Petra ya. Ada ke Petra dan ada on the go ke Petra sama Atma Jaya awal Februari sih. Iya, Atma Jaya. Jadi di Februari ada ke UAJ juga untuk JLDP, ada juga ke UKSW. Terus ada ke Telkom juga. Kemarin paling terakhir itu kita sempat ke Untar. Oke. Gitu. Nah, sebagai orang yang baru berkecimpung ya di fungsi employer branding, apa yang lu rasakan? Kan lu pernah jadi kandidat juga ya? Iya. Apa yang sebenarnya pada saat lu jadi kandidat lu merasakan, oke, salah satu fungsi employer branding adalah memperbaiki kandidat experience. Oke. Hal apa yang menurut lu jadi hal krusial pertama waktu lu join ke ACC as employer branding untuk memperbaiki kandidat experience itu? Kalau berkaitan sama employer branding kan tentunya maksudnya kita udah banyak banget perusahaan di sekitar kita lah gitu. Nah kita sebagai perusahaan, sebagai Astra Credit Company ini gimana sih kita bisa attract top ranking talent nih yang ada di kampus-kampus gitu. Nah pastinya fungsi employer branding ini yang diperlukan gitu. Okay. Makanya di sini kita banyak kegiatan-kegiatan yang yang harapannya para teman-teman
mau join ke Astra Credit Company tentunya gitu. Oke. Nah, untuk memperbaikinya tadi kan pertanyaannya. Nah, sebenarnya dulu mahasiswa juga ngelihat kayak kalau misalnya datang ke job fair ataupun kemana kita ngeliat cuman boothnya atau tempatnya gini aja nih, nggak ada hal yang menarik gitu selain kayak apply kerjaan gitu. Nah, hal-hal baru yang kita lakukan di tahun ini berkaitan sama branding di booth-booth job fair kita, mungkin dari di UKSW kemarin, di Atmajaya Yogyakarta ataupun di Unpar yang paling terakhir, kita nggak cuma sekedar booth tapi kita ada hal-hal interaktif dalamnya. Misalnya kita di UAJY kemarin kita punya wall doodle, jadi teman-teman dari UAJY bisa gambar-gambar, bisa nulis harapannya untuk kerja di Astra Credit Company. Di Untar kemarin kita bisa main golf gitu. Bahkan kayak orang yang mungkin sebelumnya nggak pernah main golf bisa ngerasain experience buat main golf gitu. Jadi sebenarnya di situ tuh ada tersirat bahwa di tempat kita di Astra Credit Company itu kita bisa banyak belajar hal baru gitu. Penggambaran mungkin di booth itu lebih fun gitu. Tapi nanti pas sudah masuk pastinya banyak tantangan baru melalui adventure career gitu. Jadi itu sih experience yang kita kasih melalui job fair yang ada yang menggambarkan nantinya kalian ada di dalamnya. Gitu. Oke. Sebagai orang yang berpartisipasi di event-event yang lu tadi sebut ya, emang berasa banget signifikan ambience yang kita bawa ya. Pertama banyak hal baru yang bisa kita explore. Kedua gamification-nya juga nggak itu-itu aja. Mungkin teman-teman di sini belum kebayang emang booth-nya kemarin tuh kayak gimana. Kalian bisa cek langsung ke Instagram kita, ada di @lensacc. Itu udah dari kapan ya? Di Reels ya kalau nggak salah ya. Banyak banget itu kontennya, dan kalian juga bisa lihat bentuk interaksi antara tim rekrutmen sama calon talent itu seseru apa ya. So jangan lupa untuk follow Instagram Lens ACC. Ini gue terlalu jualan banget sih. Enggak lah ya. Iya. Nggak apa-apa. Jangan lupa buat follow Lens ACC. Oke. Nah dengan effort yang sekian besar nggak tahu nih. Gue merasanya itu salah satu bentuk untuk kita mengubah stigma kali ya. Dalam artian ya sebagai dulu orang yang baru dengar kata atau perusahaan Astra Credit Companies, gue punya gambaran tuh orang-orang yang kerja tuh udah bapak-bapak, aku ya kayak lu ngomong sama bapak lu aja kan. Padahal realitanya selama berkarir di sini jarang banget lagi kita menemukan orang-orang ACC tuh yang ya udah gitu aja gitu. Even untuk orang dengan usia 30 tahun, 40 tahun itu bisa diajak atau ditarik untuk diskusi hal-hal yang sifatnya masih ngikutin tren. Dalam artian even mereka generasi boomers untuk ngomongin tren Gen Z untuk bisa kita bikin improvement atau kita bisa nyari kegiatan baru yang bisa dieksplor itu sangat relate ya sama mereka ya. Jadi stigma-stigma itu ya terbukti nggak hanya di job fair sih, tapi begitu onboarding juga bisa kalian rasakan langsung gitu ya. Oke. Thank you Dika buat penjelasan sedikit tentang branding. Nanti kalau mau bahas detail mungkin kita bahas di terpisah aja ya, atau di episode terpisah. Lanjut nih yang dari tadi udah pengen banget untuk cerita. Ada Kak Sonia. Halo Kak Sonia. Halo Didit. Gimana kabarnya? Baik. Sangat lemas puasa hari keberapa hari ini? Puasa hari kesekian. Oke, so Kak Sonia, tadi kan Dika udah ngomong nih, secara effort branding yang kita lakukan tuh udah cukup sangat lebih baik lah daripada sebelumnya. Kakak juga handle untuk sebutlah PIC Job Fair, di mana kakak juga yang maintain bentuk interaksi yang udah dibangun sama tim employer branding ya. Sebagai orang yang menjalankan proses rekrutmen atau sourcing, impact apa yang Kak Sonia rasakan sebagai user dari tim employer branding? Sebagai user dari tim employer branding ya, sebenarnya dibilang user juga kerjanya beriringan ya, jadi nggak user banget. Cuma yang paling berasa karena aku udah ngerekrut JLDP dari tahun 2020 gitu ya, which means pandemi. Yang paling berasa sih relasi sama kandidatnya ya. Karena kan dengan kita udah bisa mulai aktivitas offline, jadi aktivitas brandingnya juga lebih beragam, lebih banyak kesempatan ketemu langsung, interaksi sama kandidat. Nah itu sih paling berasa. Jadinya
jadinya itu juga berimpact ke kualitas kandidat yang kita rekrut. Oke. Mereka jadi lebih paham posisi apa sih yang aku akan apply ini, terus prospek karir jangka panjangnya akan seperti apa. Jadi itu akan hopefully ya berpengaruh ke quality of hire kita. Oke. Ya, jadi kandidat itu nggak hanya sekedar join, tapi juga bisa berproses, bertumbuh dan berkarir dalam jangka panjang tuh di ACC. Oke, ini jawabannya tuh udah menjawab beberapa pertanyaan yang gitu udah ya? gue nih sebenarnya. Jadi nggak usah terburu-buru Iya, Kasonia, oke, kita masih siap. panjang sesinya, jadi jangan dibahas semua, nanti gue bingung mau nanya oke, apa. oke, thank you. Tadi kan ngomong impact-nya itu dari bentuk interaksi sama Betul. informasi yang mereka dapat tuh lebih clear ya. Betul. Outputnya ke pipeline kayak gimana sih Kak? Outputnya ke pipeline, oke. Nah jadi kan JLDP ini ya specifically ya, itu kan cukup clear sebenarnya programnya. Jadi dalam 4,5 bulan sampai 5 bulan lah dia kan langsung diproses untuk jadi calon pemimpin ya, level koordinator di cabangnya kita. Jadi kalau misalnya nih dari awal prosesnya sudah benar, kandidat yang masuk juga sudah sesuai kriteria, pas lah istilahnya the right man in the right place gitu ya, benar untuk mereka dan benar untuk kita. Jadi kita tuh bisa mengisi yang namanya bench strength ya di organisasinya ACC, dimana kalau teman-teman udah sempat tahu juga perputaran karir di ACC itu sangat cepat. Jadi untuk mengisi posisi-posisi yang tadinya diisi ya oleh karyawan lain yang sudah mengalami percepatan karir yang lebih tinggi, itu kan harus siap ya dasarnya, base-nya harus kuat. Jadi dengan kita punya pipeline yang cukup, dengan kandidat atau kader leader yang cukup, jadi perputaran karir di organisasi kita pun lebih terjaga. Itu sih kaitannya. Oke, santai Kak. Ini Oh, ya. mungkin karena sering bawain materi what is Iya, ACC jadi ya. berapi-api ya. Udah berapi-api dan kalau bisa semua materi langsung disampaikan di satu betul, sesi kan? ya. Betul. Oke, Mungkin karena itu ya jadi infonya jadi masuk ya. Iya, cuma Oke. terlalu cepat Kak. Mungkin aku bantu bedah ya biar Oke, teman-teman ini boleh, bisa boleh, lebih boleh. paham, mencerna informasinya lebih jelas juga. So, tadi Kak Sonia ngomong GLDP adalah program untuk kaderisasi ya, untuk Betul. membentuk mereka jadi calon leader. Nah, tadi untuk mereka bisa jadi calon leader sebagai rekruter, profil yang dicari itu kayak gimana sih Kak? Oke, profil yang dicari. Oke, nah kalau di requirements-nya JLDP sendiri ya, itu kan sebenarnya basic banget ya, kayak seperti program leadership pada umumnya, buka untuk semua jurusan, maksimal 25 tahun, ya standar lah SEM out untuk program leadership. Tapi ya balik lagi dengan kriteria semua jurusan itu, kayak terlalu muluk ya, kalau kita berharap mereka punya kompetensi khusus yang harus dimiliki. Karena ya balik lagi background-nya aja udah beda-beda nih, pasti standarnya juga berbeda. Jadi kita harapkan tuh orang-orang yang memang punya kemauan ya, kemauan dulu nih baru kemauan dulu. Jadi kalau dia punya kemauan tinggi, mau belajar, mau beradaptasi, itu tuh hal lainnya pasti akan ngikut sih harusnya. Oke. Kalau kita ngomong konteksnya adalah yang dilihat pertama dari kemauan. Siapa sih orang yang nggak mau kerja ya? Betul. Cuma pada saat proses rekrutmennya Kak, Kakak itu mencari orang dengan profil yang seperti apa? Contoh tadi ngomongnya adalah karena ini jadi leader, mungkin dia harus ada pengalaman organisasi atau seperti apa? Oke, benar juga ya. Karena kan ini fresh graduate, balik lagi ya. Benar. Yang Oke. membedakan profil A dengan B dan B yang kepilih itu apa Iya, sebenarnya? benar sih. Jadi kita nggak bisa berharap mereka punya pengalaman kerja, punya exposure dalam perusahaan. Jadi kita lihat sih gimana sih cara dia menghandle situasi yang sulit misalnya. Nah itu bisa dilihat dari macam-macam sih Kak Didit. Jadi bisa dari pengalaman organisasi mungkin, atau pengalaman kepanitiaan, atau kalau dia pernah jadi asisten dosen, pernah jadi freelancer, pekerja part time, macam-macam sih. Tempat orang belajar itu nggak hanya di lapangan kerja atau di perusahaan, bisa dari mana-mana. Even dalam lingkup kecil kelompok belajar pun itu bisa jadi evidence yang kuat buat kita menggali kompetensi karyawan. Gitu. Oke, jadi experience yang dimaksud tuh nggak hanya pengalaman kerja ya, Betul. pengalaman organisasi, kemahasiswaan, even organisasi keagamaan juga bisa Bener, disebut bisa sebagai banget pengalaman dong. kan? Oke, menarik. Jadi tadi ngomong untuk program GLDP karena dia dituntut untuk jadi leader, mereka harus punya experience. Walaupun sebenarnya ini posisi terbuka untuk siapapun, tapi orang dengan pengalaman memimpin itu opportunity untuk bisa diterima tuh lebih besar ya. Betul. Ada hal lain nggak sih selain leadership?
Leadership selain itu interpersonal skill ya, cara berkomunikasi, cara membangun hubungan jangka panjang dengan orang lain itu juga penting banget. Karena di ACC sendiri ya salah satu value-nya aja udah teamwork ya. Jadi kayaknya agak susah kalau membangun komunikasi ataupun hubungan dengan orang lain juga dia belum mampu atau belum punya banyak pengalaman. Jadi kayaknya itu salah satu kuncian yang cukup penting juga. Oke. Nah, untuk kita bisa membentuk soft skill itu, Kak. Nanti Kak Dika kalau mau nambahin juga boleh ya. Itu bisa dibentuk dari mana aja sih? Untuk ya misalnya nih kan nggak semua orang tuh fluent untuk berkomunikasi ya. Nggak semua orang tuh lahir bisa langsung ngomong lancar. Even untuk orang yang kuliah atau bahkan yang udah kerja aja kadang merasa kesulitan untuk bisa berkomunikasi sama orang. Untuk kita bisa menyampaikan apa yang ada di benak kita dan orang lain itu bisa ngerti atau paham sama konteks yang kita bahas. Cara ngedevelopnya kayak gimana? Balik lagi pengalaman organisasi itu Kak Didit, itu penting banget sih, aku ngerasa banget perbedaannya ya. Maksudnya bukan mengkotak-kotakan ya, orang yang gak punya pengalaman organisasi pun mungkin punya exposure lain di bidang lain yang sama kuatnya. Tapi kalau kita sudah terbiasa bergabung dalam sebuah organisasi atau perkumpulan atau sebuah kelompok yang mengharuskan ya, mau gak mau kita tuh harus fluent, harus bisa menyampaikan walaupun bukan dalam konteks dengan orang banyak, dengan internal aja pun udah cukup membantu kok. Jadi nggak harus muluk-muluk, nggak harus dalam skala yang cukup besar. Oke. Ini interpersonal skillnya tuh nggak nyampe harus jadi pembicara TED Talk gitu. Enggak, enggak, itu semua bisa di-develop kok. Tenang. Mungkin ada tambahan dari Kak Dika, kita tuh ada program development untuk soft skillnya nggak sih? Kalau untuk mengembangkan soft skill, nah kebetulan banget kita tuh ada career camp. Oke. Boleh dijelasin lebih detail? Oke, career camp itu bisa ngasah teman-teman semua dari sisi teamwork yang udah dibilang tadi oleh Kason, bisa dari leadershipnya. Jadi banyak banget nanti kegiatan-kegiatan yang mengasah soft skill dari teman-teman semua nih. Nah, selain itu juga teman-teman juga kita ada Star Internship. Di dalamnya pasti dapat banget pembelajaran mengenai ACC sendiri dan juga soft skill di dalamnya. Jadi nggak cuman magang biasa, tapi kita juga injek atau kita kasih juga materi-materi pembelajaran untuk self improvementnya, mau dari soft skill sampai hard skill. Oke. Malah ini kalau dari apa yang disampaikan ya udah cukup inline ya, apa yang employer branding lakukan untuk bisa membuat talent itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kayak terlalu baik di ACC untuk bisa membantu orang-orang kayak oke, aku dengan gelas, aku sudah punya gelas, kompetensinya kurang. Kalau kurang kita bisa bantu develop gitu ya. Untuk menarik tadi, Career Camp dan Starship ini kan sebenarnya program yang dibuka untuk menjadi begitu lulus memudahkan mereka untuk jadi calon leader lah atau join ke perusahaan manapun, karena kan yang namanya soft skill pasti kepake kan dimanapun itu, di posisi apapun itu. Nah, untuk kita bisa dapat program untuk bisa berpartisipasi di program yang udah Kak Dika sebut tadi, Career Camp, Starship, itu cara ikutannya gimana sih Kak? Cara ikutannya gampang banget sebenarnya. Untuk informasinya bisa banget cek di Lens ACC di Instagram kita. Bisa cek juga di web career kita di career.acc.co.id. Oke. Semua informasinya lengkap ya di sana. Oke, jangan lupa untuk alert button ya. Jadi setiap kalau ada postingan apa-apa mungkin bisa dicek di situ. Oke. Thank you Kak Dika tambahannya. Balik lagi ke Kak Sonia ya. Tadi udah ngomongin karena Junior Leadership Development Program itu adalah pembentukan leader. Kompetensi yang dibutuhkan pertama leadershipnya udah pasti. Betul. Kedua interpersonal skill. Betul. Apakah ini itu ada hubungannya dengan pekerjaan yang akan mereka lakukan nggak? Oke. Pasti ada ya, karena tapi aku koreksi sedikit ya Kak Didit, mungkin bukan kompetensi yang harus bulat udah jadi ya. Kita tuh melihat sebelumnya tuh potensi sebenarnya. Gelasnya tadi ya. Bener, jadi dia punya potensinya dulu dan nanti akan dikembangkan gitu. Jangan lupa masih ada 5 bulan kok untuk belajar, jadi jangan khawatir yang mungkin merasa pengalamanku kan belum segitunya ya, apa bisa gitu jadi leader. Tetap akan diarahkan, tetap akan dipandu gitu. Dan kalau kaitannya dengan pekerjaan yang akan mereka lakukan, kebetulan untuk program JLDP ini kan cukup spesifik ya. Nanti dia akan mengisi fungsi koordinator di 3 fungsi. Jadi ada sales,
lalu ada service, dan ada account receivable. Kaitannya dengan kompetensi yang kita lihat tadi, ya mereka kan akan menghandle tim, terus juga akan mencapai target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Di situ tadilah semua skill-skill itu akan dipakai, mulai dari berkomunikasi, membangun relasi, dan juga untuk memimpin timnya gitu. Oke. Dengan apa yang Kak Sonia jelaskan, kayak akan cukup aneh kalau teman-teman belum tertarik ya. Iya, Mungkin harusnya. boleh dibantu dengan kita bisa mendefine. Kira-kira bedanya program GLDP dengan program LDP di perusahaan lain itu apa aja sih Kak? Oke, pertama-tama mungkin dari durasinya ya, Kak Oke. Didit. Soalnya kayaknya aku agak jarang nih melihat program pengembangan karir dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nggak pernah sih. Nggak pernah ya. Oke, dan JLDP ini makan kurang dari 6 bulan gitu. 5 bulan maksimal lah itu udah selesai, sudah lulus, sudah siap untuk menjabat. Nah, itu satu dari sisi durasinya. Terus yang kedua, jangan khawatir buat teman-teman, di sini kita nggak ada yang namanya ikatan dinas ya. Itu salah Oke. satu kebanggaannya kandidat Oke. ACC juga. Jadi tidak ada penahanan ijazah maupun ikatan dinas. Jadi harapannya adalah semua yang bergabung melalui program ini tuh benar-benar bekerja sesuai dengan goals yang ingin dicapai, sesuai dengan kemauannya untuk belajar, bukan karena tekanan ataupun ya persyaratan lah yang menghambat dia untuk berkembang atau berkarir di tempat lain gitu. Ya itu yang jadi unique selling point banget sih, karena Bener. memang ya kalau kita lihat program LDP, perusahaan LDP atau ODP nyebutnya kalau di bank biasanya ikatan dinasnya harus 2 tahun, denda ratusan juta. Nah, hal-hal seperti itu tidak akan ditemukan apabila mereka join program LDP di kita ya. Betul Oke. banget. Nah, cara daftarnya gimana Kak? Oke, nah kebetulan ya kita tuh lagi buka untuk JLDP batch selanjutnya, ada di batch 44. Nanti akan onboarding di tanggal 1 Juni. Kalau teman-teman tertarik, boleh aja langsung cek di karir.acc.co.id. Nanti langsung ada tuh vakansinya Leadership Development Program, lalu ada Junior Leadership Development Program batch 44. Atau juga bisa cek di Instagramnya @lensacc. Di situ juga kita cukup rutin ya posting kegiatan-kegiatan maupun batch JLDP terdekat gitu. Oke, untuk join ke batch terdekat itu ada kuotanya nggak sih Kak? Kita sih nggak membatasin ya Kak Oke. Didit, cuman melihat kapasitas tenaga pengajar dan juga PIC program, biasanya sih dalam satu batch itu 10-15 orang maksimal. Kalaupun misalnya nih melebihi, itu jangan khawatir, kamu nggak akan dibuang, nggak akan di reject, pasti palingan dialihkan ke batch selanjutnya Oke, gitu. karena sebenarnya program LDP di kita tuh selalu ada sub batchingnya ya Bener. sepanjang tahun ya. Bahkan itu kalau nggak salah, even teman-teman yang belum lulus bisa ikut prosesnya dulu selama mereka bisa memastikan dapat SKL di bawah 6 bulan, bener gak sih? Benar banget. Jadi memang nggak wajib pakai ijazah selama memang dia sudah sidang gitu ya, sudah punya SKL baik. Tapi kalaupun belum, kita masih spare ya kurang lebih 6 bulan sih, Oke. seperti kata Kak Didi tadi. So buat teman-teman yang baru mau lulus tapi udah pengen dapet kepastian udah bisa bekerja di mana, bisa banget untuk coba program LDP yang kita punya ya. Kayaknya udah cukup banyak informasi yang kita sampaikan di hari ini. Thank you Kak Dika, Kak Sonia atas penjelasan dan waktunya. Buat teman-teman mungkin yang mau bertanya atau mau ngasih inputan, boleh banget untuk bisa reach out kita ke Instagram kita @lensacc. Ini platform yang sangat powerful banget karena semua informasi itu bisa di-share di sana. Nah, mungkin Kak Dika mau bantu jualan juga nih sebagai tim branding. Buat teman-teman jangan lupa buat dengerin Dobrak Podcast di Spotify sama di YouTube kita di ACC Karir. Jangan lupa subscribe juga. Dan jangan lupa pantengin informasi lengkapnya, follow Lens ACC, dan juga cek juga di web karir kita karir.acc.co.id. Oke, thank you. Paling sekian dari kita. Gua Didi Triadi. Gue Dika. Sonia. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.